Seorang pemuda sedang makan sate di pinggir jalan. Namun, tiba-tiba ditabrak oleh seorang wanita cantik yang sedang sibuk berfoto. Wanita cantik itu segera meminta maaf. Namun pacarnya justru tidak senang. Marah-marah dan bertanya apakah pemuda itu buta mata. Tidak melihat kamu menabrak pacar saya. Langsung menyuruh pemuda itu untuk meminta maaf. Pacarnya masih termasuk orang yang baik. Sekali lagi meminta maaf kepada pemuda. Mendorong pacarnya pergi. Kemudian keduanya mencari tempat duduk. Namun pada saat itu pacarnya berkata, "Apa yang kamu takuti?" Petik 2. Lihatlah ekspresi miskin dan konyolnya. Jelas-jelas dia penakut. Namun pacarnya memperingatkan pacarnya untuk bersikap rendah hati saat di luar. Namun pada saat itu, pacar cantiknya sudah lama diperhatikan oleh preman di sebelah. Preman memberi isyarat kepada temannya. Kemudian, dalam sekejap, kedua orang itu mendekat. Keduanya masih menatap wanita cantik dengan mata genit. Langsung mengabaikan pacar wanita tersebut. Tanpa ragu langsung menyentuh wanita. Wanita itu dengan marah bertanya apa yang mereka lakukan. Tanpa disangka, preman semakin berani. Bahkan ingin menambahkan wanita sebagai teman Kiki. Untuk berkomunikasi lebih lanjut. Melihat preman begitu sombong, pacar langsung marah. Berdiri ingin menghajar preman. Namun preman malah berkata bukan urusanmu. Seketika menekan wanita duduk di kursi. Beberapa detik kemudian, preman mulai dengan seenaknya menyakiti wanita. Namun pada saat itu wanita sudah merasa putus asa. Namun tak disangka pria itu langsung bertindak. Seketika memeluk wanita. Memaksa wanita untuk menambahkan Kiki dan berkomunikasi lebih lanjut. Melihat wanita terus menolak berkomunikasi, pria itu langsung marah. Seketika melepaskan jaket wanita. Lalu dengan kasar menekan wanita di atas meja. Bersiap untuk berkomunikasi lebih lanjut di tempat. Saat itu wanita sudah takut. Segera memanggil pacar untuk menyelamatkannya. Namun tak disangka pria itu mengambil botol bir, dan langsung memecahkannya. Sambil memegang botol bir, dia dengan tegas mengatakan jika tidak ingin mati, segera pergi. Melihat adegan ini, wanita itu sangat merasa tidak berdaya. Dia menarik tangan pacarnya memohon pertolongan. Namun sang pacar dengan kasar melepaskan tangannya. Bahkan mengatakan akan segera pergi. Tak disangka sang pacar ketakutan hampir seperti kelinci yang lari. Mungkin wanita itu juga menyadari kepribadian sang pacar. Awalnya dia ingin mengejar sang pacar. Namun tiba-tiba dihalangi oleh preman. Di bawah sinar matahari terang. Pertarungan yang sengit. Mungkin si pemuda hampir tidak tahan melihatnya. Menghadapi dua pria besar. Mungkin wanita saat ini benar-benar merasa putus asa. Si pemuda yang baru saja makan tidak tahan melihatnya. Dia segera melepaskan tangan preman itu. Meminta mereka melepaskan gadis itu. Namun preman sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan. Pemuda baru saja menenangkan kerusuhan perbatasan. Diundang oleh blogger untuk mendengarkan cerita. Dewa Perang menunjuk ke preman. Minta mereka untuk meminta maaf kepada gadis itu dalam waktu 1 menit. Tidak disangka preman yang sombong langsung menyerang dengan pukulan. Langsung menyerang pemuda. Terlihat pemuda langsung menangkap tangan preman dan mengangkatnya. Langsung mengangkat preman tinggi-tinggi. Membiarkannya melakukan aksi ayam jago selama 10 detik di udara. Langsung melemparkannya ke meja. Meja kayu yang bagus langsung hancur. Gangster pemberani lainnya malah mengambil kursi dan menyerang. Sebelum dia sempat menyerang pemuda, pemuda langsung berputar 360 derajat di udara. Tendangan putar mengenai preman. Kursi di tangan preman terlempar. Melakukan tendangan balik yang kuat. Semuanya langsung menghantam preman hingga terpental 10 meter. Namun preman yang baru saja merusak meja, malah menyerang dengan memegang botol. Gadis itu terkejut dan berteriak hati-hati. Namun pemuda itu melepaskan tenaga dalam dari satu jari. Langsung mengarahkan ke preman yang tak sadarkan diri. Ditepuk ringan. Preman langsung terpental keluar. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak ingin bertukar kontak? Tambahkan kontak saya. Mari kita bicara dengan baik. Aku memperingatkanmu. Bosku adalah Balai 3 Serangkai Naga dan Harimau. Kepala geng, Saudara Jiang Linlin. Jika kamu berani menyentuhku, dia pasti tidak akan membiarkanmu lepas." "Riyad, benarkah? Aku sangat takut." "Ganteng, terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi Triad adalah kekuatan bawah tanah terbesar di Kingsu. Kekuatan bawah tanah terbesar. Kamu memukuli orang-orang mereka. Mereka tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Ayo pergi. Berhenti. Mengganggu orangku dan ingin pergi begitu saja." "Lin, orang ini. Saya seorang pria Triad. Dia masih berani menyentuhku. Ini sungguh tidak menganggapmu serius. Nakal. Menantang Triadku. Kamu menantang? Kami tidak punya. Mereka yang mulai membuliku. Pria tampan ini. Dia datang untuk membantuku. Membuli.
Gadis, orang-orang dari geng kami, jika tertarik padamu, itu adalah kehormatanmu. Kamu harus bersikap patuh, memohon untuk menyenangkan kami, tidak boleh memiliki pikiran apapun. Mengerti? Kalian, mulut kalian sungguh kotor. Nak, katakan lagi. Nak, apakah kamu menantangku? Benar, karena hari ini, aku akan membalas dendam untuk Lei Wengwang. Berikan aturan kepada kalian. Berani, nama Raja Petir, bukan sesuatu yang bisa kau panggil. Bawa dia ke sini, potong keempat anggota tubuhnya. Berhenti, Jiang Lin, kau sangat sombong. Xin Yue, keluarga terkemuka di Qingzhou, putri keluarga Shen. Shen Yue, akhirnya kau datang. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, tempat ini penuh dengan orang jahat, paling tidak aman. Bukan tempat yang seharusnya kau kunjungi. Kau memang tidak mendengarkan. Tuan, terima kasih telah membantu tadi. Membantu keluarga kami, Qian. Namun, pria telah mendominasi Qingzhou selama 100 tahun. Tidak bisa diatasi dengan omong kosongmu. Tidak akan selesai begitu saja. Hal berikutnya, serahkan padaku. Hanya sekumpulan orang kecil. Belum sampai pada tahap itu. Saya sudah bilang, hal ini sudah melebihi kemampuanmu. Bersikap keras kepala tidak ada artinya. Kami menculik Nyonya Shen. Harus melindungi kedua orang ini. Keluarga Shen kami, dengan Ketua Lei dari Triad, juga memiliki sedikit hubungan. Peristiwa hari ini, tidak tahu apakah bisa memberikan sedikit wibawa kepada keluarga kami. Sampai di sini saja. Hajar pria-priatku, dan menghina ketua kami. Sampai di sini saja. Nona Shen, juga terlalu naif, bukan? Pada akhirnya, apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Laki-laki, merugikan diri sendiri. Perempuan, biarkan kami membawanya kembali. Main beberapa hari. Main sampai puas. Orangnya akan kami kembalikan padamu. Hal-hal yang kamu katakan, saya tidak setuju dengan satu pun. Kedua mereka, keluarga Shen saya telah menetap. Qian, ayo pergi. Berhenti. Kami telah menculik Anda, Nyonya Shen. Yang lain takut padamu keluarga Shen. Tapi kami dari Triad tidak takut. Lagi pula, di tengah padang gurun, bulan gelap angin kencang. Meskipun, kami telah menculik Anda, Nyonya Shen. Tidak ada seorang pun juga tahu bahwa kami yang melakukannya. Beranikah kamu? Saya sudah mendengar. Kami menculik Anda, Nyonya Shen. Adalah wanita tercantik di Qingzhou. Saya ingin mencobanya juga. Manis atau tidak? Saudara-saudara, bawa kembali Nyonya Shen. Main bersama kami beberapa hari. Apa kabar, Lin? Apa yang ingin kamu lakukan? Melawan keluarga Shen kami. Serang. Saudara-saudara, serang dia. Lin. Ini, bagaimana bisa begini? Apa kabar, Lin? Berlututlah, kentut, saya seorang pria. Berlututlah. Kakak, aku salah. Ini semua kesalahpahaman. Tolong biarkan aku pergi. Minta maaf padanya. Nona Shen, maafkan saya, Nyonya. Tuanmu punya banyak. Maafkan kami kali ini. Bawa orang-orangmu. Pergi. Bangun. Pergi. Anak kecil nakal. Sampai jumpa lagi lain waktu. Saya ingin melucuti otot Anda. Tampar kulitmu. Tunggu saja. Ganteng banget. Masalah sudah selesai. Kalian boleh pergi. Terima kasih. Tunggu sebentar. Di kartu ini ada 100.000 yuan. Anggap saja, ini sebagai ucapan terima kasihku padamu. Hanya sedikit usaha. Tuan, terimalah. Apa artinya? Pada akhirnya, identitas kita berbeda. Untuk menghindari, akan menimbulkan kesalahpahaman. Lebih baik sekaligus selesai. Jadi begitu, kamu takut. Aku akan menggunakan ini untuk mengancammu. Untuk memeras uangmu. Ambil uangmu kembali. Aku sudah bilang, aku membantumu hanya sebuah bantuan kecil. Kita tidak akan memiliki hubungan apapun. Ada apa, Xin Yue? Dia tidak meminta bayaran.
Hanya mungkin, untuk keuntungan lebih besar. Tetapi, aku merasa dia bukan tipe orang seperti itu. Kamu, apakah kamu ditipu? Belum cukup banyak. Cepat, dia akan segera datang. Ayo pergi. Xin Yue, cepat lihat, ada apa dengan keramaian ini? Siapa yang mereka jemput? Xin Yue, cepat lihat, ada apa dengan keramaian ini? Siapa yang mereka jemput? Mobil ini adalah mobil mewah edisi terbatas. Dan, bahkan dilengkapi kaca anti peluru. Orang yang duduk di dalam mobil pasti kaya atau berpengaruh. Kita tidak bisa mengganggu mereka. Ayo pergi sekarang. Bawahan, Guan Fuxing, hormat kepada kaisar kami. Hormat kepada kaisar kami. Semuanya bangkitlah. Tuan, ini adalah, kembalikan uangnya. Pergilah. Ya. Tuan, kamu harus menghancurkan kuil dewa-dewa barat yang sesat, menumpas pemberontakan di istana Raja Surga, mengguncang negara-negara barat. Mereka telah mengundang keluarga kerajaan ke Laut Ilahi, mengadakan pertemuan aliansi 16 negara. Semua ini tidak penting. Dengan pesta besar, menjadi negara induk, menyatukan semua negara di dunia. Keluarga kerajaan sangat puas dengan ini. Memutuskan 7 hari kemudian, diadakan untuk Anda di ibu kota, upacara penobatan, memerintahkan pemilik sebagai Pangeran Agung Xiaying. Semua ini tidak penting. Aku bertanya padamu, orang yang saya minta Anda periksa, sudahkah kamu memeriksanya dengan jelas? Anda meminta saya untuk menyelidiki keluarga Tang di Qingzhou. Saya sudah memerintahkan Gubernur Qingzhou untuk menanganinya. Seharusnya akan segera ada jawabannya. Awalnya duta besar di kediaman utara. Sekarang pemimpin cabang Qingzhou dari kelompok bendera hitam. Zhou Jingchuan, mengetahui kedatangan Anda, ingin melayani Anda. Apakah Anda mengundangnya untuk bertemu? Biarkan dia pergi. Jika diperlukan, saya akan mengatur pertemuan dengannya sendiri. Bawahan mengerti. Ngomong-ngomong, Tuan, satu hal lagi. Ada apa? Sebelum kedatangan Anda di Qingzhou, keluarga kerajaan memiliki pesan rahasia untuk disampaikan kepada bawahan. Diserahkan kepada Tuan. Katakanlah, pesan rahasia keluarga kerajaan. Memerintahkan Kaisar Agung Yingyuan, mulai sekarang, dengan putri keluarga Shen, dengan keluarga Shen, Shen Xin Yue, menikah. Apa katamu? Ini adalah surat nikah Anda. Apakah kakek ini sudah bingung? Shen Xin Yue, siapa yang kamu pilih untuk menikah? Leluhur keluarga Shen, Shen Xie, Shen Xin Yue. Mengapa dia? Keluarga Shen berasal dari Qingzhou. Keluarga bangsawan pertama. Shen Xie, nenek moyang keluarga Shen, berjasa saat muda. Pada saat itu, keluarga Tian membuat kesepakatan dengan Shen Xie, menyatukan keturunan, untuk menghargai jasanya. Lanjutkan. Setengah bulan yang lalu, Shen Xie sakit parah dan tidak mampu membelinya. Mengajukan surat perpisahan. Keluarga Tian tidak tega. Maka mereka berencana, biarkan Tuan menikahi putri keluarga Shen, Shen Yue. Berencana, menggunakan pengaruh Anda, melindungi keluarga Shen, kehormatan dan kekayaan seumur hidup. Kakek, apakah dia sudah bingung? Bukankah dia juga memiliki anak? Beberapa putra keluarga Tian, semuanya putri. Sedangkan generasi ketiga keluarga Shen, juga seorang putri. Jadi begitu. Jadi ini, menggunakan saya untuk membayar utang. Perkawinan ini, saya tidak bisa menjanjikan. Saya sudah memiliki hati pada seseorang. Jika saya menyetujuinya, Nyonya Shen Jia, bukankah itu akan merugikan dia? Apalagi, dia pun mungkin tidak bersedia menikah dengan saya. Hanya seorang gadis dari keluarga Shen di Qingzhou dapat menikah dengan Tuan. Itu adalah keberuntungan yang didapatnya selama beberapa generasi. Diperoleh melalui usaha keras. Belum tentu gilirannya. Menyetujui atau tidak. Masih banyak cara untuk mempertimbangkan hubungan. Tidak perlu memaksa. Biarkan saya menawarkan diri saya. Bukankah itu hanya untuk melindungi keluarga Shen seumur hidupnya? Bawahan di sini, perintahkan untuk mengirimkan undangan resmi untuk upacara pengangkatan. Kirimkan satu salinan kepada keluarga Shen. Ingatlah, kirimkan undangan kekaisaran. Dan juga, menyediakan akses ke semua aset di bawah nama keluarga Shen. Untuk keluarga Shen, semua properti mereka
membuka pintu kemudahan yang besar. Oh ya, berikan lagi kepada Sen. Sen Xinyu, kirim beberapa hadiah kecil. Sebagai hadiah pernikahan masa depannya. Mahar yang kuberikan padanya. Tuan, hanya ada 8 undangan kekaisaran. Hanya 8 pilar negara yang berhak menerimanya. Yang berhak menerima undangan tersebut. Keluarga Sennya, mungkin akan menjadi sangat sukses. Pergilah, masih ada. Siapkan mobil. Tuan, kemana kamu akan pergi? Pergi ke rumah Sen. Membatalkan pernikahan. Ying Yuan. Apa yang dipikirkan kakek itu? Mengapa sakit sebelum jatuh sakit? Akan diberikan kepada Xinyu. Mengatur pernikahan seperti ini. Ying Yuan ini, saya sudah menyelidiki. Tanpa ayah, tanpa ibu. Latar belakangnya misterius. Saya pikir, dia berasal dari keluarga kecil. Rakyat biasa. Menurut pendapat saya, kakek bingung karena sakit. Kekasihku, cantik dan anggun. Masih muda. Sekelas bangsawan. Pianis. Merupakan permata terang Kingsu. Permata paling bersinar. Bahkan keluarga kerajaan Suozu. Keluarga Guan Longli. Keluarga bangsawan seperti ini ingin menikah. Itu harus dipertimbangkan dengan baik. Apakah dia pantas? Dia hanyalah seorang petani dari desa. Berharap untuk merangkul putri saya, Xinyu. Dia adalah keturunan terbaik keluarga Sen saya. Takdirnya, hanya bisa menjadi bagian dari keluarga bangsawan di ibu kota. Bagaimana mungkin menyerahkan diri pada sampah? Mencemarkan nama baik keluarga saya. Permata yang terlupakan. Benar, memang begitu. Namun kekuasaan kakek masih berlaku. Kau bilang, jika kakek ini bangun nanti, menyalahkan. Ini kabar baik besar. Teriak apa-apa. Kabar baik apa? Dari mana kabar baik itu? Ibu, barusan gubernur mengirim pesan. Kaisar akan mengunjungi Kingsu. Meminta untuk bertemu dengan kakak saya secara langsung. Dan memerintahkan Kingsu dan ibu kota untuk mendukung bisnis keluarga Sen kami. Memberikan dukungan penuh. Kau bilang apa? Kaisar, apakah itu orang yang dikenal sebagai pemimpin departemen perang akan segera diangkat menjadi Kaisar ke-9? Ya, itu dia, tokoh legendaris itu. Kaisar, mengapa begitu memihak kepada keluarga Sen kami? Sangat menghargai. Apakah mungkin? Apakah dia juga mendengar? Cheyu, nama cantik gadis tercantik di Kingsu, jatuh cinta pada Xinyu. Akan menjadikan Xinyu sebagai permaisuri. Kemungkinan besar, jika melihat dengan jelas, seluruh Kingsu, hanya kakak saya, yang layak menjadi permaisuri Kaisar. Sangat baik, sangat baik. Jika bisa menjadi milik Kaisar, keluarga kerajaan, maka keluarga Sen akan sukses besar. Ini adalah kesempatan besar sekali. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Telepon, turun. Ibu, mengapa menelepon begitu pagi? What's up, Xin Yue? Ibu akan memberitahumu. Kaisar akan mengunjungi Kingsu. Dia memilihmu sebagai permaisuri yang luar biasa di dunia. Kaisar yang berkuasa di seluruh dunia.